Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Dari berbagai film yang saya tonton, saya melihat ternyata ada perbedaan antara leader yang strong sama leader yang hanya terlihat ingin strong begitu ya. Jadi film-film ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki strong leadership begitu adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Bukan pada saat menyenangkan tetapi pada saat-saat genting dan harus mengambil keputusan. Leader berani melakukannya. Tapi apakah itu hanya ada di dalam film atau di dalam kehidupan nyata juga bisa kita wujudkan? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Setelah satu pekan merayakan Imlek, kita ketemu lagi di kesempatan pagi hari ini ya di dalam program Smart Business Talk. Good morning untuk Anda semuanya, semangat macan ya. Dan saya sudah bersama-sama dengan Pak James Gui. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ola, kongsi facai ke Ola dan teman-teman Smart Listener seluruh Indonesia ya. Semoga tahun macan ini kita semua bangkit, semangat, berani, ya courageous, dan paling penting sehat. Sehat, benar banget Pak James. Nah ini saya jadi bertanya-tanya ketika kita akan membahas topik ini. Ini saya berpikir-pikir ini hayalan aja kah? Ini hanya ada di dalam film-film aja, film-film heroik itu loh Pak James gitu. Atau ini sebenarnya bisa kita wujudkan ya? How to be a strong and inspiring leader in changing and challenge situation ya. Nah, ini menarik banget sih Pak James kalau ngomongin tentang strong leadership ya. Soalnya Pak James memberikan catatannya adalah in changing and challenges situation. Kalau dalam situasi yang indah menarik sih banyak yang mau jadi leader sih ya Pak James. Setuju. Mbak, kita mulai dari pertanyaan sederhana saya Pak James. Ini beneran bisa kita wujudkan atau memang itu hanya ada dalam tayangan-tayangan yang indah dalam film Hollywood ya? Iya gitu Pak James. Pak. Saya juga suka nonton film-film berkaitan dengan leader ya, political leaders maupun business leaders ya, Ola ya. Dan film-film favorit saya itu justru berkaitan dengan leader-leader yang benar-benar ada di dunia nyata kan. Ya, misalnya cerita film-film Gandhi misalnya, ya, film JFK, ya, film siapa lagi? Invictus, Nelson Mandela, ya, terus apa lagi? The Founder, Ray Kroc, ya di McDonald's, ya. Jadi ini semua adalah berdasarkan kehidupan nyata. Apollo 13 termasuk, ya, Apollo 13 juga leadershipnya keren banget, ya. Jadi bukan hanya di Hollywood, tetapi di dunia nyata justru Hollywood ambil contoh dan inspirasi dari dunia nyata. Ya, so yes, ternyata it exists. Ya, it exists. Ada orang-orang hebat seperti itu sepanjang masa dalam kondisi seperti apapun. Ya, jadi yes. Kondisinya adalah untuk menjawab pertanyaan Ola, yes, memang ada banyak sekali contoh-contoh nyata sepanjang masa sampai hari ini masih kita bisa ketemu di dunia politik maupun dunia bisnis leader-leader yang hebat yang bisa buat keputusan dalam kondisi sulit ya. Dan saya yakin sepanjang tahun 2020 sampai sekarang di banyak perusahaan di seluruh Indonesia pun ada leader-leader ya yang justru melalui keputusan mereka yang sulit di masa yang sulit justru bisa buat perusahaan mereka survive sampai hari ini ya. Mereka bukan orang-orang yang terkenal banget tetapi melalui perjuangan mereka, melalui keputusan mereka dalam lingkup bisnis mereka ya, perusahaannya survive sampai hari ini. Bahkan dalam kondisi ini perusahaannya bisa berkembang. So memang ada sih, setiap hari ada leader-leader seperti itu. Baik. Tapi ini nggak dilahirkan ya Pak James ya, ini juga bisa dibentuk begitu, benar nggak sih Pak James? Nah ini kontroversial sekali loh, ini kontroversial sekali Ola. Oke. Ya selalu ada dua kubu ya. Satu adalah
leader itu lahir aja sudah punya ciri-cirinya lah, sudah punya bakat, sudah bibit bobotnya sudah ada ya. Tinggal sitkonnya aja yang buat dia muncul, ya terpaksa dia muncul, kepepet dia muncul ya. Atau mungkin bibitnya sudah ada dan dikasih kesempatan untuk training, belajar sehingga dipolis ya, sehingga bisa ya. Tapi ada orang bilang leader itu bisa di training ya. Sorry. Tapi saya pernah dengar satu quote, ini agak ironis ya buat seorang trainer ya. Tapi saya pernah dengar satu quote dari Lee Kuan Yew yang saya cenderung setuju sih ya. Dia pernah diwawancara kalau nggak salah di Harvard atau di mana. Dia ditanya, menurut Anda apakah seorang leader itu lahir atau seorang leader itu bisa ditrain? Oke, dan dia ada dua versi jawabannya. Di wawancara 2 kali ada 2 versi, tapi mirip-mirip. Oke, satu dia bilang, jika Anda tidak punya instinktif ya, bawaan untuk mau bantu orang lain, ya, mau bantu orang lain, bukan hanya untuk membantu buat kepentingan diri sendiri dan keluarga, ya itu normal ya. Tapi jika Anda tidak punya keinginan untuk panggilan ya untuk bantu banyak orang, sulit Anda jadi pemimpin. Menarik loh. Jadi pemimpin itu adalah pelayanan loh, melayani orang lain loh, ya, service loh. Maka ada servant leadership dan sebagainya kan ya. Jadi seorang pemimpin itu bawaannya, panggilannya adalah they feel that they can do something to improve the life of many people. Ya, dan dia mau lakukan itu demi itu, bukan demi semata-mata demi keuntungan pribadi, nama terkenal, dan bukan itu. Tapi dia rasa bahwa ada sesuatu yang dia bisa lakukan ya, untuk improve orang lain. Satu, itu poinnya satu ya. Jadi if you do not have this basic desire to help other people, then it's difficult for you to be a leader. Menarik ya. Pak James, ditahan dulu sampai di situ gitu ya. Ini baru pembukaan sih rasanya, baru pemanasan aja kita udah mulai nangkep begitu kan ya. Walau banyak yang mengatakan, aduh ngapain sih ngomongin leadership gitu-gitu, kayaknya yang udah basi. Padahal ternyata ini sangat penting kita butuhkan. Apalagi memasuki fase-fase berat ini yang kalau menurut banyak orang ini adalah gelombang ketiga dari pandemi COVID-19 ya, Smart Listener. Nah ini semakin harus dibutuhkan leader-leader yang strong dan juga inspiring. Kayak apa sih modelnya dan bagaimana kalau kita mau belajar untuk bisa sampai seperti itu. Kami sambung nanti perbincangannya di part yang kedua. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk di kesempatan pagi ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Listener, sambut Februari istimewa bersama The Zora BSD City, hunian 3 generasi orang tua, anak, dan cucu dengan kelebihan high touch, high space, dan high quality berstandar teknologi Jepang. The Zora BSD City telah meluncurkan 4 klaster diantaranya Keiya, Kimura, Kazumi, dan Kiyomi dengan konsep Beauty of Balance. Nikmati promo menarik khusus Hunian Corner dan Rumah Contoh di Februari 2022. Hunian Corner dengan lahan luas pas menjadi area aktivitas keluarga, seperti dibuat kolam renang atau barbecue corner.
Tersisa 2 unit rumah contoh ready untuk ditempati. Dapatkan benefit berupa gold bar senilai hingga 100 juta rupiah dan iPhone 13 periode promo 1 hingga 28 Februari 2022. Syarat dan ketentuan berlaku. Tersedia pilihan cara bayar sesuai dengan kebutuhan. Segera hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram Dezora @DezoraBSD. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera sebelum kehabisan. Dezora, Beauty of Balance. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, selamat pagi untuk Anda semuanya, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru dan juga Medan ya. Semangat menyambut rezeki di pagi hari ini Smart listener. Kemudian saya berkunjung ke Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan kota-kota di sekitarnya. Yuk pagi ini Anda bisa ikut menjangkau kami, ikut ngobrol ya. Kasih pendapat juga mengenai strong dan inspiring leadership itu, leader itu kayak apa sih gitu. Anda bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM, sekaligus juga Anda mungkin ingin menanyakan hal-hal yang menurut Anda ini benar-benar mengganggu pemikiran Anda dan pikiran Anda dan Anda ingin konfirmasi itu ke Pak James, silahkan ya. Atau juga ke WhatsApp ke 0812 11 12 959. Kami masih membahas mengenai how to be a strong and inspiring leader in changing and challenging situation. Pak James, kita melaju lagi ya. Tadi kalau Bapak mengutip atau berangkat dari pendapatnya Lee Kuan Yew gitu ya, pemimpin itu bawaannya udah pengennya ngebantuin orang gitu kan, nggak memikirkan diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang memikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri gitu ya, cari nama, cari jabatan, berarti PR nih ada. Ada apa dengan visinya sebagai leader gitu ya Pak James. Nah, silakan ditanggapi Pak James. Bahwa setiap orang bekerja demi diri sendiri dan demi keluarganya itu udah pastilah ya. Tapi maksudnya bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu, lebih luas daripada itu. Ada orang kan kerja secukupnya buat diri sendiri, buat keluarga. Ya capai target, ya sudah gitu kan, ya sudah. Ya. Tapi ada orang yang nggak cukup nih, saya masih bisa lebih lagi, masih bisa bantu orang lagi dan sebagainya. Itu yang leader. Ya, jadi leaders are those yang bukan cuma memenuhi buat diri sendiri dan keluarga, tetapi beyond. Ya, jadi dan memang banyak sih ada orang seperti itu ya, selfless nggak capek-capek. Jadi itu orang yang kita lihat nggak capek-capek ya orang ini ya satu sudah selesai ada aja kita cari lagi, ada aja nggak capek-capek, bukan semata-mata demi cari duit ya, tapi ada aja yang dia cari untuk dikembangkan, untuk diekspansikan dan sebagainya.
Oke, baik Pak James. Nah, poin yang lain yang juga tidak kalah penting yang menggambarkan seorang leader tadi sempat terpotong, mungkin Pak James bisa sambung berangkat mungkin apakah itu dari pendapatnya Lee Kuan Yew atau mungkin pendapat tokoh lainnya, silakan Pak James. Oke, lanjut dari Lee Kuan Yew, poin kedua ya. Dia bilang poin kedua di wawancara yang berbeda, dia bilang I have never seen a leader become a leader because he attended a leadership course. Oke, saya nggak pernah lihat seseorang pemimpin menjadi seorang pemimpin karena dia ikut training leadership. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia dasarnya sudah punya bibit seorang pemimpin. Dia dasarnya sudah punya sifat seorang pemimpin, ya. Nah, entah dari sitkon, kondisinya atau apa, ya, dia ya maju, dimajukan, didorong, dicemplungin, terserah, ya, sampai dia muncul, ya. Padahal bibitnya sudah ada. Maka dari itu dalam satu kondisi antara 100 orang, kenapa 2-3 itu aja yang muncul dari leader? Kenapa tidak semua kan? Karena sitkonnya sama kan? Sitkonnya sama. Ya karena memang 2-3 orang ini punya bibit yang lebih kuat untuk jadi leader kan. Jadi itu pertanyaan, itu poinnya ya. Jadi dan dari sana saya pikirkan dan saya selalu lakukan tes ini, ya Allah, mungkin kita bisa lakukan sama-sama dengan smart listeners ya. Smart listeners, silakan Anda pikirkan di benak Anda atau tulis di kertas kalau Anda di rumah nama dari 3, 4, 5 pemimpin di dunia politik ya, pemimpin negara ya, Indonesia maupun luar negeri, masih hidup maupun sudah meninggal dunia, ya, pemimpin negara yang Anda kagumi. Siapa aja mereka? Oke, tulis nama-nama mereka. Ya, siapa aja terserah. Oke. Terus tanya 2 hal. Dari 5 nama ini, ya, silakanlah Anda tulis nama-namanya dulu lah, ya, 3 atau 4 nama lah. Oke, saya sih sudah ada beberapa list sih. Ya, saya ada Soekarno, ada Winston Churchill, ada Lee Kuan Yew, ada Ronald Reagan, saya ada Gandhi, saya ada Nelson Mandela, saya ada Margaret Thatcher, ya, oke, ya, Charles de Gaulle, John F. Kennedy, oke, ya. Nah, dari pemimpin bahkan Jokowi ya di daftar saya, oke. Nah, silakan Anda lihat di daftar ini. Orang-orang ini, pemimpin-pemimpin hebat ini, muncul di masa-masa tenang, atau mereka muncul justru di latar belakangnya gonjang-ganjing, di kondisi gonjang-ganjing, kondisi tidak pasti, atau kondisi di mana negara mereka sedang mengalami krisis tidak kepercayaan terhadap pemimpin sebelumnya. Sehingga mereka muncul. And most of the time you will see that the strong and inspiring leader comes up in a difficult situation. Betul kan? Nah, kenapa? Karena difficult situations need strong people kan? Difficult situations need strong people. Oke, satu ya. Dan kedua, orang-orang yang Anda kagumi sebagai leader-leader itu, silakan Anda analisa apakah misalnya Allah punya leaders lah yang Anda kagumi, apakah Allah mengagumi mereka, 1 dari skill mereka, 2 dari knowledge mereka, atau 3 dari karakter mereka. Oke? Pasti jawabannya karakter. Pasti jawabannya karakter. Dan karakter itu pasti sedikit banyak munculnya karisma. Betul kan? Dan kalau ditanya, apa itu karisma? Nggak tahu. Apa itu karisma? Nggak tahu. Nah, hari ini kita mau bahas apa yang buat seorang leader terkesan berkarismatik, ya, berkarisma. Sehingga orang mau turutin dia kan. Orang mau dengerin, orang mau dukung kan. Itu aja kan. Nah, itu dia. Nah sekarang adalah kondisi yang tidak stabil kan. Jadi disinilah tim Anda perlu strong leader. Nggak usah bilang negara lah ya. Tim Anda perlu strong leader. Oke. Nah, apa itu strong leader? Hari ini kita mau bahas.
Oke, baik. Mulai ke gambar ya. Kalau Smart Listener siapa aja coba pemimpinnya? Saya ada Jokowi, ada Margaret Thatcher, ada Soekarno, ada Abraham Lincoln, terus kemudian Mother Teresa, Mahatma Gandhi. Bener sih yang Pak James bilang. Pasti pertama-pertama yang kita kagumi dari mereka itu kan adalah karakternya ya. Yang ini kalau dilihat benang merahnya punya karakter pengambil resiko, berani mengalami situasi yang sulit, berat ya, seperti Mahatma Gandhi dituding atau kemudian kayak ya Jokowi, Soekarno juga begitu kan mengalami masa-masa yang berat ya Pak James ya. Oke. Baik, kita melaju lebih jauh. Itu tadi sudah dapat gambarannya. Nah, sekarang kita mungkin lebih spesifik. Strong ini nih kayak apa sih Pak James gitu kan ya? Apakah dia memberikan pengaruh gitu? Bicaranya mandat gitu kan, baru diomongin aja udah langsung dilakukan. Atau gimana tuh Pak James? Silakan. Oke. Satu, saya lihat ya, yang buat mereka kelihatannya punya karisma strong dan sebagainya ya adalah mereka punya sense of purpose and sense of direction ya. Bisa dibilang mission and vision lah ya. Jadi mereka tahu dalam kondisi ini kapal ini mau dibawa kemana nih? Mereka tahu di tengah-tengah badai ini kapal ini mau dibawa kemana. Mereka sudah ada gambaran jelas tujuan yang mereka mau capai. Setelah perjuangannya, wujudnya seperti apa nih? The final result yang mereka mau udah jelas. Ya, jadi bisa dibilang visi lah. Visi itu tutup mata, sudah bisa kebayang. Kalau ini sudah selesai, kalau tugas saya sudah tuntas, hasilnya seperti ini. Dan ini keren banget. Ini berguna buat banyak orang. Oke, seperti itu. Ya, saya yakin Pak Jokowi juga dengan begitu sibuk setiap hari mengunjungi pulau inilah, ya lokasi inilah, bendungan sinilah, jalan tol sanalah. Beliau udah kebayang sih nanti masa bakti saya sudah selesai, infrastruktur seperti apa yang sudah saya selesaikan buat seluruh rakyat Indonesia selamanya. Betul kan? Nah itu. So Anda lah nggak usah bahas sampai nasional. Anda di tim Anda dalam kondisi badai ini, timnya ini mau dibawa sampai kemana nih setelah keluar dari badai? Oke. Nah, so a sense of clear direction. Nah, karena kita tahu mau dibawa kemana, maka semua keputusan itu mengarah ke sana kan. Jadi sense of purpose-nya, sense of gregetnya, sense of commitment-nya tahu. Kenapa? Saya tahu ini mau dibawa kemana dan ini bagus. Itu poin pertama dulu deh. Ya. Oke, baik. Pak James, kita jeda sebentar ya. Strong dimulai dari sense of purpose and the right direction gitu. Jadi kalau leader yang strong terus nggak tahu tentang purpose-nya ini mau ngapain begitu ya, direction-nya seperti apa ya, ini akhirnya kita muter-muter ya Pak James. Iya, betul. Jadi muter-muter sesuai dengan teriakan yang lebih kencang kan? Iya, betul. Baik. Jadi kayaknya kapal ditiup angin kanan kiri tanpa ada tujuan yang jelas. Ya. Oke, Pak James dan juga Smart Listener, kami jeda sesaat ya, tetap bersama dengan kami. Kami sambung nanti perbincangannya, kita gali lagi gitu ya. Strong ini seperti apa, begitu pula dengan inspiring ini. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Oke. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah, tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama.
Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Sobat Paramount, di tahun yang baru dan semangat baru ini, Paramount Land mempersembahkan program spesial untuk Anda, Fortunate Celebration 2022. 4 produk rumah idaman dan 2 produk ruko di Gading Serpong menjadi pilihan Anda. Penasaran bukan? Alma at Omaha, New Elisa Village, New Amarillo, dan New Zuma at Malibu Village. Pilihan tepat untuk hunian Anda dan keluarga. Rumah dengan desain baru dan fitur terkini, fasilitas lengkap, sampai full furnish tersedia di hunian ini. Dan makin nyaman karena berada di klaster yang sudah terhuni. Bavaria Grande dan Latigo Square, ruko 2 lantai ini berada di lokasi sangat strategis yang sudah hidup dan ramai penghuni. Fortunate Celebration 2022 memberikan harga spesial, cara bayar ekstra panjang, dan bunga KPR 2,2%. Tunggu apa lagi? Ayo buruan, unit sangat terbatas. Info lebih lanjut hubungi 021 542 00999 021 542 00999. Fortunate Celebration 2022 terkini dari Paramount Land. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami sambung kembali bahasannya di kesempatan pagi hari ini, bicara tentang strong leader dan inspiring in changing and challenges situation begitu ya. Kalau tadi Pak James sudah sempat sampaikan mengenai sedikit tentang strong. Saya tanya strong itu tuh kayak apa sih Pak James? Ini adalah leader-leader yang punya sense of purpose dan juga direction yang jelas begitu. Nah, Pak James, yang berikutnya apa lagi nih? Bagaimana sih atau apa makna dari strong ini supaya kemudian kita bisa lebih memahami apakah strong itu menggambarkan tubuh yang kekar begitu Pak James atau seperti apa ya? Oke, kalau kita nonton film-film yang tadi Ola sebut ya, film-film tentang leaders ya, dan memang kita baca cerita mereka ya, bukan hanya di dunia politik ya, di dunia bisnis juga banyak sekali strong leaders. Misalnya Lee Iacocca ya, misalnya Jack Welch, misalnya Steve Jobs ya, misalnya Ray Kroc ya, even
even recently ya, Jack Ma, Elon Musk ya. Ini orang-orang semua mereka very very clear what is right and what is wrong dalam bisnis, dalam memimpin. Oke, jadi saat yang buat mereka very strong adalah dia tahu ini yang saya harus lakukan, ini yang apapun yang terjadi nggak akan saya lakukan. Ya, the right and wrongnya very clear. Jadi nggak ada ya ini benar nggak ya, ini right or wrong ya. Jadi secara prinsip dan moral benar dan salah itu jelas buat mereka. Oke, sehingga mereka relatif jauh lebih mudah buat keputusan yang sulit. They make difficult decisions ya. Jadi yang buat orang respect dan terinspire dengan mereka adalah mereka berani buat keputusan yang sulit. Kenapa? Karena dua itu. Satu, dia tahu ujung-ujung mau kemana. Oke, maka dari itu kalau tujuannya ke sana, mau nggak mau harus lewat jalur ini, nggak bisa kiri, nggak bisa kanan, harus gini, atau nggak bisa kiri, harus kanan, gitu loh. Jadi tujuannya jelas dan dia akan tahu ini kiri bahaya, kanan nggak boleh, jadi harus lurus. Jadi that helps them to make decisions even when it is difficult. Oke? Next, karena tujuannya jelas, right and wrongnya jelas, ya, mereka berani buat keputusan yang sulit. Ini penting, walaupun keputusannya tidak populer. Nah, di sini kita bisa lihat strong leaders and inspiring leaders. Mau bilang Soekarno ke, Jokowi ke, Reagan ke, siapa ke, ya, mereka berani buat Margaret Thatcher, Lee Kuan Yew, Nelson Mandela. Mereka berani buat keputusan yang unpopuler demi tujuan yang baik, ya, tujuan yang menguntungkan banyak orang in the future, ya. Mereka berani buat keputusan yang unpopuler. Baik. Saya jadi teringat kalau tadi Bapak mengatakan gitu ya, pemimpin yang strong itu tuh dia tahu nih mau kemana, purpose-nya, direction-nya, dan tahu ya kanan kirinya yang nggak boleh dan sebagainya. Kita jadi teringat sama film Kapten Suli, ya kan Pak? Yang mana? Film Kapten Suli. Yang membawa, Tom Hanks. Ya benar, yang membawa pesawat yang dia tumpangi di detik-detik terakhir dia mengambil keputusan, bahkan itu mungkin keputusannya berbeda dari keputusan di menara gitu ya. Iya. Mendaratkan pesawat yang dia bawa itu di Sungai Hudson di tahun 2009 ya kan. Dan akibat keputusan itu kan dia sempat diadili lah ibaratnya seperti itu ya Pak. Nah, itu mungkin kalau kita jadi contoh yang seperti itu ya udah menyelamatkan, disalahin pula begitu ya James. Nah, tapi dia tidak menyesali keputusan itu karena dia tahu persis itu menyelamatkan. Nah, apakah ini juga termasuk ciri-ciri dari strong leadership? Walaupun dia tahu bahwa mungkin keputusan ini akan menimbulkan pro dan kontra, tapi dia tetap konsisten. Nah, membentuk orang yang konsisten, yang berani ini kira-kira perlu bisa dilatih atau bagaimana Pak James? Itu keputusan yang konsisten itu hanya memungkinkan kalau visinya jelas kan. Kalau visinya nggak jelas, gimana cara konsisten ya? Oke, dan dia punya Kapten Suli dalam contoh ini, visinya jelas. Misinya adalah dia sebagai seorang pilot, bukan supir. Dia bukan supir, Kalau supir hanya bawa pesawat dari titik A ke titik B ke titik C, jemput, anterin 300-500 penumpang kan. Seorang pilot itu dibutuhkan dalam kondisi darurat untuk selamatkan nyawa seluruh penumpang. Itu misinya, betul kan? Jadi kalau sekedar supir, itu pencet tombol pesawat autopilot kok. Ya kan? Jadi dia bukan supir, dia digajiin mahal-mahal untuk kondisi darurat. Ya, jadi di momen darurat lah dia bilang, ini panggilan saya, gue digajiin untuk sekarang ini, gitu loh. Jadi dia dengan kondisi krisis seperti itu, dia malah tergairah, betul? Kenapa?
inilah momen saya digaji mahal-mahal untuk momen-momen seperti ini. Ya, jadi maka si Soichiro Honda ada satu kalimat yang bilang, as a leader, do problems energize you or problems deplete you? Apakah problem buat Anda tergirang atau problem bikin lu lemes? Ya, itu bedanya ya. Nah, itu kuncinya. Ya. Oke, yang berikutnya nih inspiring Pak James, yang kayak gimana sih leader yang inspiring itu? Apakah dia yang membuat timnya atau siapapun yang ada di dekatnya tuh jadi aha, bener juga ya, gitu kan? Atau justru ngapain sih nih orang kayaknya nggak masuk di akal banget sih nih masukan-masukannya begitu? Atau seperti apa Pak James? Silahkan. Menurut saya ada dua cara untuk menginspiring orang ya. Satu adalah dengan pidato yang bergebu-gebu, ya. Dan memang ada leader yang bisa seperti itu. Oke, leader yang bisa berpidato bergebu-gebu seperti ya Winston Churchill, ya, dan sebagainya. Oke, ya, Soekarno, ya. Tapi ada leader yang tidak pakai pidato yang bergebu-gebu, tapi hasil yang berbicara. Dan hasil itu menginspirasikan. Oke, dan itu salah satu alasan kan kenapa Indonesia dan Pak Jokowi dipilih sebagai pemimpin G60 kan ya. Betul. Bukan karena pidato yang bergebu-gebu kan, tetapi hasil yang menginspirasikan seluruh dunia kan. Ya, jadi you can choose, because bukan setiap orang punya bakat untuk berkomunikasi dan berpidato bergebu-gebu, ya. Dan memang nggak selalu perlu leader seperti itu yang bisa bergebu-gebu gitu, nggak perlu sih. Ya tergantung personality kita kan ya. Ada leader yang high profile, very dominan. Ada leader yang ya less high profile kan, low profile kan. Ya. Dan Ronald Reagan sebagai seorang leader juga, dia kalau berpidato nggak bergebu-gebu kok, gayanya santai banget, tapi sangat menyenangkan. Ya, so buat saya inspirational itu dari pidato atau inspirational itu dari hasil atau inspirational itu dari komunikasi dengan orang-orang, cara komunikasinya. Bagaimana komunikasinya? Komunikasi lewat media, komunikasi lewat pidato, komunikasi lewat kunjungi ke desa-desa, sampaikan kepada mereka, ya kan? Tapi orang tahu what are you doing and why are you doing it, and people can see the results. Nah, itu buat saya inspirational. Oke. Nah, Pak James, ini ada pertanyaan yang menarik begitu ya, dari Pak Reynold yang bergabung bersama kita dari Medan ya. Pak Reynold mengatakan gini, Pak, tapi kan banyak di perusahaan atau di banyak bisnis gitu ya, yang membutuhkan ini pemimpin yang katanya ABS, asal Bapak senang gitu kan, yang nggak boleh, maksudnya yang intinya adalah manut gitu, ikut seperti apa yang diperintahkan. Nah, bagaimana menyikapi situasi kalau kita berada di tengah situasi yang kayak begitu tuh Pak James? Nanti kita akan jawab pertanyaan Pak Reynold ya, Pak James ya. Oke. Di sesi berikutnya, dan kemudian kita akan belajar juga kapan dan kalau kita juga bercita-cita seperti itu, apa yang harus kita lakukan saat ini. Kami jeda sesaat, semua listener tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration.
BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world, and all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami. Pak James, mudah-mudahan suara saya sudah lebih clear ya Pak James? Yes, lebih clear dan mudah-mudahan suara saya cukup untuk sampai akhir sesi. Cukuplah. pernah di kondisi yang jauh lebih ini kok lebih hectic peak gitu lebih kan ya. Mengharukan ya. Oke. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Renold ya di Medan, Pak James. Katanya pernah beberapa kali di situasi yang seperti itu gitu ya. Kok ini melihatnya justru orang tuh yang manut aja, nggak berani kalau misalkan nggak sesuai dengan pendapat dan sebagainya, mengemukakannya tuh nggak berani gitu, jadi cari aman. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini, Pak James? Kalau kondisi yang seperti ini, tergantung sekarang kita mau bahas dari sisi mana ya. Kalau dari sisi perusahaan, ya, otomatis perusahaan ini, ya, jadi keputusan itu semua berdasarkan keputusan satu orang kan ya. Satu orang ya. Jadi satu sosok banget ya. Sosok banget ya. Jadi kalau orang itu mangguk, jalan, kalau geleng kepala, nggak jalan gitu. Oke ya. So it is not a team decision, it is an individual decision. Oke ya. Dan kalau orang itu memang hebat, perusahaan itu maju, berarti poinnya adalah perusahaan itu akan maju sampai level kehebatan beliau itu kan ya, individu itu. Dan tidak bisa lebih dari pada capability beliau itu. Ya, karena semua harus sesuai dengan what he wants kan ya. Oke? Itu satu. So the company, if he's a great person, great leader, amazing, fine, will grow. Kalau enggak, sulit untuk grow. Pasti akan stagnan di satu posisi. Oke, ya. Kedua, orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, otomatis perusahaan itu hanya akan ada orang yang ya stop sampai asa bapak senang kan ya. Jadi orang-orang yang bermutu nggak akan stay di perusahaan seperti itu. Ya kan? So yeah, you won't get the best people there. Yeah, maybe kualitas 3, kualitas 2 pun enggak loh, kualitas 3, kualitas 4. Dan maybe perusahaan itu enggak mau thinkers, enggak mau pemikir, dia mau pelaku aja. Ya sudah, kalau kamu mau pelaku aja, ya sudah. Tapi kalau kamu mau pemikir, penerobos, nggak akan ada orang seperti itu di perusahaan. Nanti si pemimpin itu akan mengeluh, gila ya kalau saya nggak mikir, nggak ada orang yang mikir.
Karena yang mikir lu nolak sih. Ya kan? Nah, itu problemnya nanti dia akan jadi satu titik dia lelah sendiri. Dia lelah sendiri, dan begitu dia lelah sendiri, perusahaan akan mulai menurun. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa take over the thinking process kan? Ya, karena sudah kepalanya udah kebal, nggak bisa mikir lagi itu. Oke, baik. Itu yang akan terjadi di perusahaan itu. Baik. Jadi Pak Reynold sebenarnya nggak usah ya tenang-tenang aja gitu ya Pak James ya. Situasi tidak akan selamanya seperti itu gitu, dan bahkan mungkin masih banyak perusahaan yang menerima Bapak kalau iya. Yes. Oke. Pak, in changing and challenging situation. Nah, ini kan kita yang tentu saja di tahun ini rasanya kita ingin sudah tidak lagi berstatus bertahan gitu ya. Kita inginnya di tahun itu berstatus penerobos tuh tadi seperti yang disampaikan Pak James, mencetak gol berkali-kali, mencetak kemenangan gitu kan. Kalau bisa hat-trick lah begitu. Nah, kalau begitu kapan ini waktu yang paling tepat gitu di situasi ini leader ini tuh berada atau kita hadirkan gitu Pak James. Nanti di tengah-tengah triwulan pertama begitu, atau dari sekarang kita butuhkan ini? Nah, kembali ke contoh pilot ya Ola ya. Oke. Pilot itu dibutuhkan pada saat cuaca buruk dan dibutuhkan pada saat mesin rusak kan. Kalau cuaca baik itu autopilot, pasang autopilot, si pilot bisa keluar dari kokpit ngobrol-ngobrol sama pramugari dan penumpang, betul? Betul ya, oke ya. Tapi begitu cuaca buruk, udah pilot tinggalkan ngobrol-ngobrolannya, kembali ke kokpit, betul? Jadi pilot itu dibutuhkan di cuaca buruk dan kondisi ya mesin rusak. Nah, sekarang bisa dibilang cuaca buruk kan. Jadi leader diperlukan. Oke, jadi Anda diperlukan sekarang ya untuk plotting dan setir tim Anda supaya ya keluar dari badai ini kan ya, dan dalam kondisi, saya selalu percaya dalam kondisi apapun ada kesempatan untuk maju. Oke, kalaupun tidak bisa maju dalam segala hal, ada kesempatan untuk maju dalam hal-hal tertentu. Oke, nggak mungkin dalam 2 tahun ini dan 1 tahun ke depan. Karena kondisi ini, nggak ada satu hal pun dalam bisnis kita yang tidak bisa maju. Nggak mungkin. Pasti ada hal yang bisa. Mungkin karena kompetitor agak slow down sedikit, kompetitor agak ngurangin budget sedikit, ya muncul celah kan untuk kita nyelip, ya. Atau kompetitor lagi ya mungkin kurangin gaji karyawannya sehingga orang-orang yang bermutu resign dari perusahaan itu, sehingga sekarang Anda bisa rekrut 1-2 orang yang bermutu dari kompetitor Anda, betul kan, untuk memperkuatkan tim Anda. Dan ini ada kesempatan juga untuk melepaskan orang-orang di tim Anda yang tidak produktif. Kesempatan emas untuk melepaskan ya karyawan-karyawan toksik, betul kan ya? Sehingga keluar dari badai ini, kapal Anda, timnya kan jauh lebih segar, orang racun sudah nggak ada, orang bermutu udah tambah 2, betul kan ya? Ini kesempatan kok, masa sama sekali nggak ada sesuatu pun yang bisa diperbaiki dalam kondisi ini? Nggak percaya deh saya. Masih ada. Oke, baik. Nah, ini kan optimisme yang seperti ini Pak James yang rasanya itu penting dimiliki. Ini kan kalau optimis itu masalahnya nggak bisa dibuat-buat ya Pak James. Itu benar-benar yang memang natural. Ada nggak sih tips dari Pak James begitu ya, setelah bertemu, melatih ya, memberikan banyak pelatihan, training buat para manajer gitu ya, levelan-levelan atas, bawah dan sebagainya begitu, cara memiliki keyakinan itu tuh Pak James. Karena kalau di situasi kamu yakin nggak berapa persen nih kamu bisa dapat? Kalau udah begitu tuh kan kayaknya udah nggak yakin gitu loh Pak James. Benar nggak? Gimana tuh caranya Pak James? Halo Pak James? Yes, terputus-putus tadi. Oh oke. Saya ulang Pak James, gimana caranya bisa memiliki sebuah keyakinan ya, yang itu datangnya keyakinan itu kan kadang-kadang berada di situasi yang tidak menentu. Bisa memiliki itu kalau dari pengalaman Bapak itu gimana?
Oke, salah satu faktor ya, faktor dasar ya, adalah IQ dulu deh. IQ dulu, oke ya. Karena dengan IQ yang cukup tinggi, orang itu cukup cerdas untuk bisa lihat peluang-peluang yang ada. Oke, tapi kalau IQ-nya nggak nyampe, mau ngomong sampai berbusa juga nggak ketemu sih. Jadi salah satu faktor adalah IQ, ya. Dan kadang-kadang, sorry to say, orang-orang yang ditempatkan di posisi leadership, IQ-nya nggak nyampe. Dan itu sudah saya lihat berulang-ulang di banyak perusahaan. Yang dipromosi adalah, katakan ya, dia adalah orang sales yang ya semangat, rajin, pinter jualan, pantang menyerah, oke? Di lingkup sales. Dan karena dia berprestasi, anak ini jujur, setia, menjanjikan, diangkatlah jadi sales manager. Tapi IQ-nya belum nyampe untuk sales manager. IQ-nya cocok untuk orang sales. Bayangin seorang montir diangkat jadi kepala bengkel, belum tentu dia nyampe loh. Betul kan? Nah, kadang-kadang orang yang montir yang rajin, montir yang jujur, montir yang setia, diangkat jadi kepala bengkel. Keteteran anak itu. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi, si montir ini dikasih baju kepala bengkel, tiba-tiba disuruh mikir kayak kepala bengkel. Lu nuntut sampai gimana pun nggak nyampe. Kecuali memang si montir ini dasarnya sudah punya kecerdasan, bisa. Jadi banyak perusahaan promosi orang tidak ukur IQ loh. Oke. Nah, kalau ya artinya di wilayah ini tetap dibutuhkan gitu ya kemampuan berpikirnya gitu ya. Baik, Pak James, saya pengen panjangin bahasan kita, tapi melihat waktu, wow ya, ternyata udah harus sudahan gitu kan. Dan lihat kondisi suara saya. Iya, Bapak perlu istirahat ya, supaya nanti malam bisa strong ini ya untuk memberikan training. Pak, menutup perbincangan kita ya, kunci dari seorang strong dan inspiring leader, terutama di dalam situasi yang berubah demikian cepat dan menantang. Apa Pak James? Optimisme sih, ujung-ujung optimisme, ya, optimisme bahwa memungkinkan, ya, memungkinkan improvement, memungkinkan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, pasti bisa lebih baik. Itu sangat diperlukan. Dan kalau kita lihat semua leader yang inspirational di arena bisnis maupun arena politik, mereka punya sifat optimisme itu. Ya, it's possible, things can get better gitu loh. Oke, ya. Nah, seperti Allah bilang, ya, 1 jam ini sangat-sangat singkat. Jadi kita ada webinar ya berkaitan dengan topik ini di bulan Februari. Oke, di bulan Februari 2 minggu dari sekarang. Oke, so silakan Anda DM ke saya di Instagram saya James Gui. DM ke saya akan berikan information kepada Anda. Oke, thank you Ola. Baik. Pak James dan juga smart listener dan semua yang sekarang ini sedang menyimak kami, terima kasih, sehat-sehat ya untuk Anda semuanya. Soalnya tanpa kesehatan, visi sebesar apapun nggak bisa kita wujudkan. So, keep strong, keep healthy, ya, jaga prokes. Kami pamit, saya Ella Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration.